Bos, Drake dan Kai sudah hampir tiba. Dalam 3 menit seluruh anggota harus sudah naik ke dalam helikopter, jika tidak maka semuanya akan lenyap dalam api. Lee menjadi panik. Drake dan Kai sudah hampir tiba akan tetapi sekitar 4 menit lagi bom akan meledak dan semuanya akan terbakar. Aku mengerti. Seru Akram masih menatap tajam ke arah Edward the Frost, lelaki yang menjadi sumber kemalangannya dan keluarganya. Hebat juga, kau bisa sampai ke sini. Tatapanmu itu, apakah kau merasa bisa menghabisiku hanya karena bisa mengejarku? Betapa naifnya, sama seperti ayahmu. Kesalahan terbesarku memang adalah membiarkanmu hidup. Tetapi sekarang kesalahan itu akan aku perbaiki. Aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Seru Edward langsung mengambil paksa senjata laras panjang dan mengarahkannya ke arah Akram. Dia menyeringai lalu dia sudah hendak menarik pelatuknya. Tuan, tidak ada waktu lagi, kita harus segera pergi, jika tidak bomnya akan meledak. Seru anggotanya tiba-tiba yang membuat Edward merasa terusik. Sekarang ini Edward benar-benar telah kehilangan kendalinya, kemarahan yang selama ini tidak pernah padam, kecemburuan dan iri hati yang telah membutakan mata, yang dia inginkan sekarang hanyalah melenyapkan Akram Grand Dawn yang di matanya sekarang ini terlihat seperti Alexander yang hidup kembali. Diam. Jika aku tidak membunuhnya sekarang, maka aku tidak akan pernah puas. Alexander terkutuk itu. Bahkan setelah mati dia masih berani menampakkan wajahnya di hadapanku. Geram Edward dengan suara yang nyaring dan berat. Nafasnya begitu berat dan tanpa pikir panjang dia langsung menarik pelatuknya. Dor. Dia menembak ke arah Akram, namun karena kemarahan yang begitu besar, Akram jadi bisa memprediksi tembakan Edward. Dia menghindari tembakan itu dengan cara berlari sekuat tenaga, saat Edward menembak anak buahnya yang ada di sekitarnya juga jadi ikut menembak dengan cara membabi buta. Dor, dor, dor. Tembakan yang mengenai lantai dan sembarang arah membuat suasana menjadi sangat mengerikan dan berisik. Jangan mengira bisa menghabisiku. Kau kira aku adalah Akram kecil yang lemah dahulu. Betapa bodohnya. Geram Akram langsung melumpuhkan salah satu anggota Edward yang sudah ada di jarak yang bisa ia jangkau. Lalu dengan sigap, dia membuat orang itu menjadi tamengnya, yang berakhir orang itu ditembaki oleh orangnya sendiri. Hahaha. Bodoh. Anak muda, kau kira kau bisa selamat dari semua ini? Kau hanya sendirian dan sebentar lagi salah satu peluru akan mengenaimu. Kau sangat naif merasa bisa selamat dari semua anak buahku. Terus tembak ke arahnya. Jangan berhenti sampai dia mati. Teriak Edward menggertakkan giginya, dia menembak secara membabi buta. Di saat bom yang ia jadikan jebakan hendak meledak, mereka masih saling adu tembak. Namun di sela-sela tembakan itu, satu persatu anak buah Edward tumbang bergiliran. Mata Edward melebar dan dahinya mengernyit ketika menyadari itu. Sendiri. Kata siapa aku sendirian? Aku punya saudara-saudaraku di sini, dan mereka akan selalu bersamaku. Kaulah yang akan mati di sini Edward. Tidakkah kau melihat kebodohanmu sekarang? Seru Akram menyeringai tajam, seringaian itu terlihat sangat mengerikan. Sekarang ini di atas kepala Akram, 2 helikopter berukuran sedang sudah mengulurkan tangga darurat ke bawah. Drake dan Kai telah tiba dan mereka sudah menghabisi seluruh anggota Edward dari tempat mereka. Bos. Anggota Akram yang menghentikan anggota Edward di dalam gedung juga sudah sampai di lokasi Akram. Kalian semua segera naik tangga itu, dalam 60 detik bom akan meledak. Teriak Lee belum pernah setakut ini sebelumnya, jika sesuatu terjadi kepada bosnya maka semuanya akan menjadi sia-sia. Bos. Tetapi walau begitu anggotanya yang ada di bawah belum mau naik sebelum mendapatkan perintah dari Akram. Kalian ikuti kata Lee, naiklah ke helikopter dengan cepat. Aku harus menyelesaikan urusanku dengan tanganku sendiri. Perintah Akram dengan serius, hal itu membuat seluruh anak buahnya menjadi diam dan tidak berani membantah.
Dengan perintah itu seluruh anak buahnya segera naik dengan cekatan menuju tangga darurat menuju helikopter. Di saat yang sama, Akram juga sudah meletakkan senjata apinya dan dia menatap rendah ke arah Edward. Ada garis senyuman di wajahnya yang menunjukkan betapa Akram sangat meremehkan Edward. Mata Edward kembali melebar dan dia menyadari monster kecil yang ia biarkan hidup dahulu telah menjadi seseorang yang berada di luar jangkauannya. Kurang ajar. Mati kau! Teriak Edward hendak menembak secara membabi buta, namun, dor! Seseorang dari atas menembak senjatanya hingga jatuh ke lantai. Jangan mengira bisa menyentuh bos jika aku sudah ada di sini. Geram Drake dengan percaya diri, dia yang selalu berada di balik meja mengerjakan pekerjaan yang membosankan sangat menikmati saat-saat seperti ini. 30 detik lagi. Apa yang kau lakukan bos? Teriak Lee dari alat komunikasi mereka, tetapi Akram masih tidak bergeming. Kenapa kau tidak menghabisiku? Apa kau meremehkan aku? Apa kau tidak tahu siapa aku? Bajingan terkutuk, kau sama dengan ayahmu, kau Edward berteriak seperti orang gila, di mana saat itu Akram sudah meraih tangga darurat yang sudah ada di hadapannya. Lalu dengan santai dan tersenyum Akram menatap rendah ke arah Edward. Aku ingin kau mati dengan jebakanmu sendiri. Aku ingin kau melihat sampai akhir hayatmu, jika pada akhirnya kau tetaplah kalah dariku. Dengan begini, semuanya sudah berakhir. Seru Akram di mana saat tangannya meraih tangga darurat itu helikopter sudah langsung melaju. Kalah. Tunggu. Aku tidak pernah kalah. Aku. Edward berteriak namun saat itu bom sudah meledak dan api yang begitu besar membuat suaranya menghilang begitupun dengan keberadaannya. Akram masih berada di tangga itu bergelantungan dan matanya menatap ke arah api yang masih terlihat sangat dekat darinya. Dia menghela nafasnya panjang, lalu dia terdiam sejenak. Pada akhirnya semuanya berakhir, tidak ada kepuasan yang terasa di dadaku, tidak ada kebahagiaan yang aku rasakan ketika melihat dia lenyap. Pada akhirnya, aku melakukan ini bukan demi dendam tetapi demi kehidupan anak-anakku, saudara-saudaraku dan yang terpenting adalah wanita yang sangat aku cintai. Aku lelah, aku ingin makan sup tahu buatan Edelweiss. Apakah dia masih bangun? Akram menghela nafasnya panjang, dia masih sempat mengharapkan sup tahu kesukaannya di saat ada bom meledak di belakangnya. Saat ia naik ke atas tangga, background api sudah melahap gedung besar itu, suara bom juga masih terdengar meledak. Sesuai dugaan Akram, ada beberapa bom yang diletakkan oleh Edward di tempat itu. Bos, lenganmu terluka, biarkan aku membalutnya dengan alat P3K yang sudah aku bawa. Drake yang menjadi anggota Akram yang telah terbiasa mempersiapkan segalanya dengan cekatan segera mengambil alat P3K dari penyimpanan dan membalut luka bosnya. Drake, sudah pagi. Matahari sangat indah dilihat dari atas sini, aku harap bisa menunjukkan ini pada Edelweiss. Akram sudah duduk di atas helikopter, dengan Drake yang masih berlaku seperti asisten yang sangat teliti sedang membalut luka bosnya yang ada di lengan. Nampaknya tadi salah satu peluru dari sekian banyak peluru mengenai lengannya, untuk saja hanya sedikit goresan tetapi tetap saja harus diobati agar tidak terjadi infeksi. Drake hanya terdiam saat mendengar itu, dia sungguh tidak habis pikir, di saat seperti ini yang ada di pikiran Akram hanyalah Edelweiss. Ketika mereka berada di dalam helikopter, matahari memang sudah hendak terbit, dari atas itu mata Akram menatap keindahan yang begitu menyejukkan hati. Dia ingin sekali menunjukkan ini kepada Edelweiss. Bos, kau hampir saja mati dengan beberapa anggota kita, bos masih bisa tersenyum di saat-saat seperti ini, jika saja kami terlambat 1 detik saja maka ceritanya akan berbeda. Drake menggerutu dengan kesal, dia bahkan mengikat perban di lengan Akram dengan cukup kuat. Mendengar itu Akram melihat ke arah beberapa anggotanya yang ada di dalam helikopter itu, mereka nampak kelelahan dan wajah mereka terlihat tegang, bagaimanapun mereka semua baru saja selamat dari ledakan yang begitu hebat.
Pandangan Akram yang menyelidik ke semua anggotanya entah mengapa membuat hati Akram menjadi hangat, entah kenapa dia merasa terharu, sekarang ini matanya benar-benar terbuka. Tapi, kalian tidak terlambat, kalian adalah saudara-saudaraku dan aku lega aku menemukan orang-orang yang tepat di hidupku. Hahaha, entah kenapa di akhir semua ini, aku bisa melihat dengan jelas, betapa hidupku tidak pernah sendirian. Akram meregangkan tangannya, walau dia lelah dia merasa sangat bahagia sekarang. Sembari merenggangkan tangannya seolah tidak merasa sakit, dia melanjutkan ucapannya dengan senyuman lebar di wajahnya. Setelah ini kita harus merayakannya. Kalian boleh meminta apapun yang kalian inginkan. Seru Akram membuat semua anggotanya terkejut dan mereka menjadi bersemangat kembali. Benarkah bos? Wah, aku akan memikirkan apa yang hendak aku minta. Iya, aku mungkin akan meminta uang yang sangat banyak, aku ingin membeli rumah. Aku ingin membeli mobil mewah. Asyik, setelah ini kita akan berpesta. Misi kali ini sangat menegangkan ya. Hahaha. Perbincangan itu berakhir dengan tawa yang memenuhi helikopter, semuanya merasa lega dan entah kenapa kebahagiaan Akram menyebar ke semua orang. Cekai-cekak. Dasar kalian semua mata duitan. Ketus Drake menggelengkan kepalanya, namun dia juga jadi ikut tertawa, dia senang bosnya telah benar-benar bahagia kali ini. Senyuman palsu selama 5 tahun ini telah hilang dari wajahnya, sekarang ini bosnya terlihat begitu tampan dan bercahaya. Saat Drake tertawa dia menyadari kantung bosnya penuh dengan tumbuhan berwarna putih, kelihatannya seperti bunga kecil di sana. Bos, apakah itu tanaman beracun? Kenapa banyak rumput di kantungmu? Tanya Drake merujuk ke kantung bosnya yang penuh dengan tanaman itu. Akram kemudian melihat ke arah kantungnya dan dia ingat saat tadi dia berlari di hutan, dia menemukan bunga liar kecil berwarna putih, bunga itu adalah bunga lily of the valley, sangat cantik dan ukurannya yang kecil berkumpul membuatnya terlihat sangat indah. Saat melihat bunga itu, Akram langsung meraihnya dan memasukkannya ke kantung sebanyak mungkin. Ini bukan racun, ini adalah hadiahku untuk wanitaku. Tadi, saat aku berlari aku melihatnya dan aku langsung mengingat Edelweiss, aku tidak sabar melihat wajahnya saat melihat bunga ini. Hah! Aku tidak sabar ingin cepat sampai di rumahnya. Akram kemudian melihat ke arah langit yang sudah mulai terang, bahkan di tengah misi yang mematikan dia masih menyempatkan diri untuk mengambil bunga di hutan untuk wanitanya. Drake sampai menganga dan tidak mampu lagi berkata-kata, dia tidak menyangkal melihat bosnya segila ini atas cintanya. Beberapa anggotanya yang tadi mengikuti bosnya juga terkejut dan menganga, mereka memang melihat bosnya berhenti sejenak, namun mereka mengira bosnya sedang menyiapkan ranjau atau perangkap di rerumputan itu. Siapa sangka bos mereka sedang memetik bunga untuk wanitanya, benar-benar di luar dugaan. Dengan begitu misi besar Akram akhirnya usai, gedung yang meledak itu memakan banyak korban termasuk Edward the Frost yang mati akibat jebakannya sendiri. Namun, tidak terjadi kerusakan yang masif seperti yang diprediksi oleh anak buahnya, karena sebelum ledakan, pihak Lee telah bekerja sama dengan Saul Warren untuk melakukan antisipasi kebakaran agar tidak menyebar dan merusak ekosistem di hutan itu. Hanya dalam waktu singkat, Akram dan seluruh anggotanya mampir ke kediaman Edelweiss terlebih dahulu. Tentu saja seluruh anggotanya berada di beberapa mobil yang memantau Akram dari jauh. Akram ingin menemui Edelweiss pagi ini sendirian, dia ingin memberikan hadiah itu, lalu setelah itu Akram akan mempersiapkan dirinya untuk menemui orang tua Edelweiss. Saat itu matahari sudah bersinar, pagi itu terasa dingin karena sebentar lagi akan memasuki musim dingin. Akram menunggu di belakang kediaman Edelweiss dengan perasaan yang berdebar-debar seperti biasa. Edelweiss yang mendapatkan pesan dari Akram cukup terkejut saat mengetahui Akram menunggunya di belakang rumah, di dekat pohon agar tidak terlalu menyita perhatian tetangga. Apa yang dia lakukan pagi begini? Bukannya dia mengatakan sedang melakukan hal berbahaya.
Apakah ini maksudnya dia sudah menyelesaikan semuanya? Edelweiss berlari ke arah belakang rumah dengan piyama tidur yang masih melekat di tubuhnya. Saat ia tiba di pintu belakang, dia sudah bisa melihat Akram menunggunya dari jendela kaca belakang. Namun matanya melebar saat menyadari lengan Akram kelihatan mendapatkan luka baru, kelihatan masih ada darah segar di lengannya dan hal itu membuat Edelweiss benar-benar khawatir. Dia segera membuka pintu dengan rasa khawatir yang begitu besar, lalu dia berlari ke arah Akram secepat mungkin. Dari pandangan Akram saat ini Edelweiss berlari dengan sangat cantik, piyama tidurnya yang berbentuk gaun polos berwarna putih sebetis, rambut terurai yang melayang indah ketika ia berlari. Pagi ini, Akram sama sekali tidak menyesal datang dan menemuinya, karena lagi-lagi wanita itu membuat jantungnya berdegup sangat kencang. Akram berdiri tegap dan tersenyum menyambut Edelweiss. Dia merentangkan tangannya dan saat Edelweiss sudah dekat, Edelweiss langsung memeluknya dengan sangat erat. Waktu bagi Akram seolah berjalan lambat, betapa dia sangat tidak menyangka Edelweiss akan langsung memeluknya dengan sangat erat seperti ini. Jantungnya berdegup sangat kencang, dia hendak membalas pelukan itu dan mengusap rambut Edelweiss sampai ia menyadari bajunya basah oleh air mata Edelweiss. Sayang, kau. Belum selesai Akram menyelesaikan ucapannya, Edelweiss sudah mencengkeram baju Akram dengan kuat sebagai bentuk ketakutan dan rasa khawatirnya. Kenapa kau datang dengan luka seperti ini? Apa yang sebenarnya kau lakukan tadi malam? Kau membuatku sangat khawatir, aku ketakutan setengah mati, aku tidak ingin melihatmu terluka seperti ini lagi, melihatmu terluka menyakitiku. Edelweiss berbicara sembari menangis pelan, dia tidak mau mengangkat wajahnya karena ingin menyembunyikan air matanya. Edelweiss merasa sakit hati jika melihat Akram terluka sekarang, ketika ia mengetahui kisah hidup dan apa yang dialami oleh Akram, Edelweiss merasa ingin melindungi lelaki itu, lelaki yang seumur hidup memikul beban berat dan mengalami penderitaan di hatinya. Dek, dek, dek. Jantung Akram berdegup sangat kencang saat menyadari Edelweiss mulai menunjukkan perasaannya, bahkan menunjukkan secara terang-terangan jika dia mengkhawatirkan dirinya. Akram langsung memeluk wanitanya itu dengan kencang dan mengusap rambutnya dengan lembut. Semuanya sudah selesai sayang, tidak akan ada lagi luka seperti ini, tidak perlu khawatir lagi. Balas Akram dengan suara yang sangat lembut. Mendengar perkataan itu, Edelweiss yang tadi bersembunyi di dalam pelukan Akram mengangkat wajahnya dan menatap Akram dengan matanya yang bulat. Benarkah? Apakah kau berjanji? Apakah semua urusan berbahayamu sudah usai? Kau tidak akan terluka lagi. Edelweiss langsung menghujani Akram dengan pertanyaan-pertanyaan itu, yang membuat Akram benar-benar tersenyum dengan puas. Melihat Edelweiss benar-benar mengkhawatirkannya sungguh memenuhi hatinya. Semuanya sudah berakhir, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Akram menganggukkan kepalanya, lalu ia mengambil bunga lili liar yang tadi ia ambil untuk Edelweiss. Oh iya, aku ada hadiah untukmu, tadi aku melihatnya di hutan, dan bunga ini mengingatkan aku padamu. Bukankah mereka cantik? Seru Akram mengulurkan tangannya yang sudah menggenggam bunga ke arah Edelweiss. Mata Edelweiss membulat dan dia semakin terharu, dia tidak ingin memberitahu Akram jika sebenarnya dia tidak terlalu suka bunga, karena mulai sekarang dia akan menyukainya karena Akram suka memberikannya bunga. Edelweiss menggenggam bunga putih yang terlihat begitu indah di tangannya, dia tersenyum dengan begitu cantik, walau air matanya masih tersisa di pipinya. Akram tidak bisa menjelaskan betapa berharga suasana ini, di bawah pohon dengan angin lembut yang dingin, wanita yang ia rindukan selama 5 tahun itu menggenggam bunga putih di tangannya dan tersenyum untuknya. Akram tidak bisa mengungkapkan betapa hatinya sangat bahagia dan bersyukur telah dipertemukan dengan Edelweiss. Tangan Akram yang hangat mengusap pipi Edelweiss, dia menghapus air matanya dan dengan tatapan yang begitu lembut dan kemudian mengusap rambutnya. Aku akan memperbaiki semuanya, terima kasih sudah menungguku lagi dan lagi.
Senyuman ini akan terus tergambar di wajahmu, jadi tunggulah sebentar lagi, aku akan datang ke rumahmu seperti lelaki yang ingin menikahi pengantinnya. Aku akan meminta maaf kepada ayah dan ibumu, aku akan mengembalikan harga dirimu dan membuatmu menjadi wanita paling berharga di dunia." Ucapan lembut yang sangat menggetarkan hati, lelaki kokoh yang berdiri di hadapannya ini memikirkan harga dirinya yang telah terinjak selama ini. Ucapan Akram yang ingin mengembalikan harga dirinya dan membuatnya berharga entah kenapa menyentuh hati Edelweiss yang paling dalam. Air matanya kembali mengalir, lebih deras dari sebelumnya, dia ingin menangis dengan keras karena hatinya benar-benar tersentuh. Edelweiss menganggukkan kepalanya sembari terisak sekali lagi, dia mengangkat tangannya dan menyembunyikan wajahnya di balik bunga karena dia kembali menangis. Tidak ada kata-kata yang mampu ia ucapkan lagi, semua ucapan lelaki ini telah memberikan kebahagiaan yang tidak pernah ia duga. Akram mengerti dengan tangisan itu, tangisan lega dan bahagia. Akram telah menyadari betapa dia telah menyakiti Edelweiss dari pertama bertemu. Jadi dia akan melunasi semuanya. Akram kembali memeluk wanitanya itu dan mengecupnya berkali-kali. Dia tidak akan membiarkan Akram mengecupnya berkali-kali. Edelweiss merasa sendirian lagi. Waktu akhirnya berlalu, kedatangan Akram pagi ini telah menorehkan senyuman di wajah Edelweiss. Akram telah pergi agar tidak menarik perhatian. Akram akan mempersiapkan dirinya untuk menemui orang tua Edelweiss tetapi tentu saja dalam keadaan yang lebih baik. Penampilan Akram pagi itu masih terlihat berantakan walau tetap menunjukkan betapa gagah dan berwibawanya dia. Namun tetap saja Akram merasa dia harus menemui orang tua Edelweiss dengan penampilan yang baik. Sekarang ini, Edelweiss sedang mempersiapkan peralatan TK Nathan, di mana ayahnya akan mengantarkan Nathan ke TK sembari berolahraga. Nathan dan Darren melihat Edelweiss mondar-mandir sembari tersenyum. Nathan menggenggam jari telunjuk kakeknya di mana gerakan kepala mereka berbarengan mengikuti Edelweiss yang kelihatan sedang kasmaran. "Edelweiss." Darren memanggil putrinya itu karena sebentar lagi Nathan akan terlambat ke TK. "Ya ayah." Seru Edelweiss akhirnya menyadari jika ayahnya dan putranya sudah menunggunya terlalu lama. "Astaga, maafkan aku ya, ini semua perlengkapan Nathan. Aku juga sudah hampir terlambat." Edelweiss langsung memberikan tas kecil itu kepada ayahnya. Saat Edelweiss hendak bersiap-siap dengan terburu-buru, dia melihat sepatu ayahnya yang selalu dipakai setiap hendak pergi. Saat itu Edelweiss kembali tersenyum, karena ia tahu sepatu itu adalah sepatu yang diberikan oleh Akram ketika ayahnya berada di penjara. "Ibu, Nathan pergi sekolah dulu ya, nanti jemput Nathan ya." Seru Nathan tersenyum menggemaskan ke arah ibunya. Nathan tentu tahu apa yang membuat ibunya tersenyum seperti itu. Kakak laki-lakinya, Matthias telah mengatakan jika ayah dan ibunya memang saling mencintai jadi wajar saja ibunya senyum-senyum seperti itu. Edelweiss langsung mengecup kening Nathan berkali-kali dan dia berjanji akan menjemputnya saat pulang nanti. Dengan begitu ayahnya dan putranya berangkat pagi itu dan Edelweiss bersiap-siap untuk pergi mengajar. Ibunya sedang duduk di belakang rumah menikmati matahari pagi dan tehnya, menunggu suaminya pulang mengantar Nathan. Tentu saja Edelweiss akan pergi jika ayahnya sudah kembali. Tring, tring, tring. Di saat Edelweiss sedang mempersiapkan dirinya untuk pergi bekerja tiba-tiba saja ada telepon. Dan saat ia membuka ponselnya dia melihat Jaden Smith sedang menghubunginya. Ketika diperhatikan lagi, banyak pesan yang tidak terbaca darinya. Hal itu membuat Edelweiss entah mengapa merasa bersalah dan khawatir, dia tahu dia harus menjelaskan semuanya ini kepada Jaden. "Halo Edelweiss, akhirnya kau mengangkat panggilan ini juga, sejak kemarin kau tidak membalas pesanku. Aku juga sangat sibuk sehingga aku tidak bisa datang ke rumahmu. Apakah malam ini kita bisa bertemu? Aku ingin membahas beberapa hal sebelum kita menemui ibuku." Jaden berbicara dengan nada yang sangat bersemangat, hal itu membuat Edelweiss semakin merasa bersalah.
Walau Ibu Jaden telah melarang hubungan mereka, tetap saja Edelweiss merasa harus bertanggung jawab karena dia telah menyetujuinya sejak awal. Edelweiss, ada apa? Apakah kau ada masalah? Kenapa tidak menjawabku? Jaden kembali bertanya karena sejak tadi Edelweiss hanya diam saja. Edelweiss yang mendengar itu segera mencengkeram tangannya dan memberanikan dirinya. Dia tahu hal ini akan menyakiti Jaden akan tetapi dia tidak ingin menyakiti lebih dalam lagi. Maafkan aku Jaden. Aku. Edelweiss hendak meminta maaf namun Jaden segera memotong ucapan Edelweiss dengan nada yang terdengar ceria. Tidak perlu meminta maaf Edelweiss, walau kau tidak membalas pesanku beberapa hari pun semua itu tidak masalah. Aku akan menjemputmu malam ini ya, aku akan segera menutup teleponnya. Balas Jaden seolah menghindari apa yang hendak disampaikan oleh Edelweiss. Suara Jaden yang terdengar ceria itu juga terasa bergetar. Tunggu sebentar Jaden. Aku tidak bisa menemuimu malam ini. Maafkan aku tidak bisa menerima lamaranmu. Kau boleh membenciku karena ini, tetapi aku yakin kau akan bertemu perempuan yang lebih baik. Sejak awal aku tidak bisa melupakan Akram, dan perasaanku padanya begitu kuat, jadi Edelweiss akan berterus terang, dia tidak akan menemui lelaki lain yang akan membuat Akram cemburu, dia akan berterus terang dan akan memberikan batasan kepada Jaden. Jaden yang mendengar itu terdiam dan matanya yang berlinang air mata terlihat begitu merah dan menyedihkan. Aku tahu semuanya tapi ini tetap menyakitiku Edelweiss, aku merasakan sakit yang luar biasa. Kau menghancurkan hatiku. Seru Jaden sebenarnya tadi melihat semua yang terjadi di belakang rumah Edelweiss. Dia sekarang sedang berada di mobilnya di sekitaran rumah Edelweiss, dan tadi pagi sekali dia ingin menemui Edelweiss sebelum pergi ke kantor. Dia khawatir kepada Edelweiss karena tidak membalas pesannya, namun saat ia hendak ke rumah Edelweiss tanpa sadar dia berpapasan dengan mobil hitam yang mencurigakan. Jaden memutuskan untuk mengikutinya dan ternyata mobil itu adalah mobil Akram. Jaden melihat betapa Edelweiss berlari memeluk lelaki itu, betapa Edelweiss mencintai lelaki itu. Hatinya benar-benar hancur, harapannya remuk dan penantiannya sia-sia. Dia masih berdiam diri di tempat yang sama sejak tadi, dia akan terlambat pergi ke kantor namun dia tidak peduli. Maafkan aku Jaden. Suara lembut yang tulus dari Edelweiss, namun setajam pisau yang menusuk hati Jaden. Jaden tidak bisa berpikir dengan jernih, dia mematikan panggilan itu dan untuk pertama kalinya dia memukul setir mobil dan berteriak. Hatinya benar-benar hancur. Edelweiss merasa bersalah kepada Jaden, akan tetapi sejak awal dia memang tidak bisa menyukai lelaki lain selain Akram. Edelweiss tidak akan memberitahu jika sebenarnya dia sudah bertemu dengan Delilah, ibu Jaden, karena walau memang perkataannya menyakitkan tetap saja semua yang dikatakan oleh Delilah adalah kebenaran. Sesama seorang ibu, Edelweiss bisa mengerti perasaan Delilah. Delilah hanya ingin melindungi dan memberikan yang terbaik kepada putranya, dan itulah yang akan dilakukan oleh semua ibu di dunia. Di saat yang sama di kediaman Akram yang harus segera mengurus beberapa hal mengenai perusahaan The Frost hendak menemui Matthias terlebih dahulu. Tetapi saat dia hendak ke ruangannya saat itulah Akram menemukan pesan dari Sin. Bos, aku sepertinya telah menemukan belahan jiwaku. Gadis kali ini sangat menggetarkan hatiku, jadi aku butuh Matthias sebagai senjataku untuk mendapatkannya. Aku dan Matthias berada di TK Nathan, jadi bos tidak perlu khawatir. Sin meninggalkan pesan surat di kamar Matthias, di mana Sin memang sengaja tidak memberikan pesan atau menelepon, karena bosnya sedang melakukan misi yang sangat besar. Di saat bosnya dan seluruh saudaranya sedang melakukan misi yang berbahaya itu, Sin benar-benar menggunakan waktunya untuk menggoda wanita. Hari-hari berlalu sejak itu, sudah 2 hari berlalu sejak Akram melakukan misinya, dan sekarang dia masih berada di Inggris karena harus mengakuisisi perusahaan The Frost yang memang jatuh ke tangannya.
Sekarang ini hari Sabtu, ini adalah kali pertama dia merasa gugup untuk melakukan sesuatu. Dia berpakaian rapi dan terlihat sangat tampan. Dia sengaja memilih baju yang mirip dengan Matthias, karena sebentar lagi dia akan menuju rumah Edelweiss untuk memperkenalkan dirinya dan Matthias kepada orang tua Edelweiss. Ayah, wajahmu kelihatan sangat pucat, apakah ayah baik-baik saja? Matthias berada di sisi Akram, mereka berada di dalam mobil dan nampaknya Akram benar-benar gugup sekali. Selama 2 hari ini, sembari ia melakukan pekerjaannya, dia mempelajari beberapa skrip dialog yang santun untuk ayah Edelweiss. Akram segera menenangkan dirinya, dia menatap ke arah putranya dan berbicara dengan bersungguh-sungguh. Matthias, kau ingin ibu kan? Kau ingin bersama Nathan juga kan? Akram bertanya dengan nafas yang sedikit berat, apapun yang ia lakukan dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan rasa gugupnya. Matthias yang mendengar itu langsung menganggukkan kepalanya, dia menggenggam sebuah robot mainan keren di tangannya sekarang. Aku mau ayah, aku mau ibu dan Nathan tinggal bersama kita, di samping itu aku mau ayah segera menikah dan tidak akan mengganggu privasiku lagi. Balas Matthias dengan bersungguh-sungguh dan mata bulatnya yang melebar dan membuatnya terlihat sangat lucu. Walau wajah dan tingkahnya sangat lucu, ucapannya benar-benar menyelekit. Buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya, ucapan Matthias benar-benar sama seperti ayahnya. Ucapanmu benar-benar. Gerutu Akram menggelengkan kepalanya namun segera meneguhkan hatinya lagi. Akram dengan teguh menggenggam tangan mungil putranya dan dengan mata yang tajam dan penuh semangat membara dia membuat kesempatan dengan Matthias. Kalau begitu, kita berdua sepakat untuk menaklukkan hati kakek dan nenekmu ya, jika kakekmu marah besar kau harus menggunakan wajah lucumu ini untuk merebut hatinya. Ayahmu ini sudah tidak sabar ingin segera menikahi ibumu, jadi kau harus bekerja sama, mengerti putraku? Seru Akram dengan sangat bersemangat namun masih terlihat begitu gugup. Matthias yang langsung mengerti misi yang diberikan oleh ayahnya langsung menganggukkan kepalanya dengan bersemangat sekali. Dia menggembungkan pipinya dan matanya yang bulat berusaha terlihat tajam seperti ayahnya. Misi ini terdengar sangat mengasyikkan, tenang saja ayah, wajah imutku ini tidak akan aku sia-siakan. Aku akan melakukan misi dengan sangat sempurna. Seru Matthias sembari mengangkat robot mainan keren itu ke atas, dia baru saja menonton film superhero robot dan dia merasa semangat superhero itu sedang mengalir di nadinya. Bos, kita sudah sampai. Ketika ayah dan anak itu sudah melakukan kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa terasa mereka sudah tiba di kediaman sederhana namun nyaman Edelweiss. Jantung Akram semakin berdegup kencang, dia sudah mempersiapkan dirinya dengan penolakan, tetapi dia tidak akan menyerah, dia akan melakukan segalanya untuk meyakinkan ayah dan ibu Edelweiss untuk menerima dirinya sebagai pasangan seumur hidup Edelweiss. Di saat yang sama di kediaman Edelweiss. Sebenarnya sekarang ada acara apa? Apakah akan ada tamu yang datang? Kenapa kau memasak makanan dalam jumlah banyak? Kalian berdua juga berpakaian rapi seperti hendak ke pesta, kalian berdua sangat mencurigakan. Darren berbicara kepada Edelweiss dan Nathan yang duduk dengan gugup di ruang tamu, apalagi makan malam yang disediakan oleh Edelweiss di dapur sangat banyak dan bermacam-macam seolah hendak menyambut orang penting. Edelweiss tersenyum kaku dan dia menggenggam tangan Nathan. Ayah, sebenarnya kita memang akan menerima tamu malam ini. Tapi nanti jangan langsung marah ya. Edelweiss berbicara dengan gugup, dia selalu melihat ke arah pintu sejak tadi. Hal itu membuat Darren semakin bingung, dia belum pernah melihat putrinya segugup ini. Di tengah kebingungan itu, terdengar ketukan pintu yang segera membuat Edelweiss secara spontan berdiri dan berlari ke arah pintu. Saat ia membuka pintu, Edelweiss segera menelan salivanya dengan kuat, dia semakin gugup karena di hadapannya sudah ada Akram dan Matthias yang mengenakan jas yang mirip.
Sedangkan Akram yang tadinya juga gugup langsung terdiam dan terpesona akan kecantikan Edelweiss. Hal ini membuat Akram tidak sabar untuk segera menikah Edelweiss dan melakukan banyak hal bersamanya. Keinginannya untuk menikah dengan Edelweiss sudah benar-benar urgen. "Sayang, kau cantik sekali malam ini. Apakah kau merias diri untukku?" seru Akram dengan lembut. Dia tidak bisa menutupi betapa dia terpesona akan kecantikan Edelweiss. Walau riasannya sederhana dan pakaiannya tertutup, Edelweiss memang terlihat sangat cantik dan elegan. Dahi Edelweiss kemudian mengkerut karena ucapan Akram itu pasti didengar oleh ayahnya. Rumah ini cukup kecil di mana ruang tamu dan pintu depan jaraknya cukup dekat, jadi semua percakapan Akram barusan didengar oleh Darren dan Dahlia yang duduk di kursi rodanya. Nathan yang juga mendengar ayahnya sudah datang langsung berlari ke arah pintu, dan benar saja di sana ada Matthias, kakak kembarnya yang memberikan segala hal yang ia inginkan selama beberapa hari ini. "Kak Matthias," seru Nathan langsung berbinar-binar melihat robot yang ada di tangan Matthias. Matthias yang menyadari robot di tangannya membuat Nathan terpesona langsung tersenyum dengan puas. Tujuan utamanya membawa robot ini memang tidak sekedar hanya untuk memberikannya kepada Nathan. Walau robot itu adalah robot limited edition yang sangat ia sukai, tetapi mulai hari ini Matthias akan memberikan segala hal yang tidak bisa dimiliki oleh Nathan selama ini. "Wow! Robot yang sangat keren, aku selalu menontonnya di hari weekend." Nathan mendekati Matthias dan matanya berbinar-binar melihat robot itu. Dia ingin menyentuhnya namun masih tertahan karena tentu saja robot itu bukan miliknya. Sedangkan ayah Edelweiss, yang penasaran dengan keributan yang ada di pintu segera berdiri dan hendak melangkahkan kakinya. Namun belum juga ia melangkah saat ia berdiri dan melihat ke arah pintu, dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Darren sampai mengusap matanya berkali-kali dan memakai kacamatanya untuk memastikan apa yang ia lihat adalah kenyataan. Lalu saat menyadari yang ia lihat itu adalah nyata benar-benar membuatnya syok. Nah, Nathan ada dua, dan ada versi dewasa dari Nathan juga, apa ini maksudnya? Seru Darren untuk pertama kalinya begitu syok dengan apa yang ia lihat. Bagaimana tidak? Dengan jelas ia melihat Nathan ada dua, dan satunya lagi sudah dewasa dan terlihat sangat berwibawa sedang menatap putrinya sejak tadi. Bahkan suaranya yang nyaring karena terkejut tidak membuat lelaki itu memalingkan pandangannya dari putrinya. Di kediaman Edelweiss, Darren memang sangat syok. Dia sudah duduk kembali dengan tegap, dia melipat tangan dan matanya menatap tajam ke arah Akram yang sekarang ini sudah duduk di sofa bersama Matthias. "Edelweiss, bisa tolong dijelaskan ada apa ini? Kenapa mereka berdua sangat mirip dengan Nathan?" Darren bertanya dengan suara yang tegas. Dia merasa putrinya memiliki rahasia yang tidak ia ketahui. Walau sebenarnya Darren sudah menduga hal itu karena sejak awal keadaan Nathan benar-benar membuat syok dan Edelweiss tidak mau menjelaskan siapa ayahnya secara detail. Siapa sangka 5 tahun kemudian Darren dibuat terkejut dengan kedatangan dua orang yang ia yakin pasti memiliki hubungan dengan Edelweiss dan juga Nathan. Edelweiss kemudian terperanjat, lalu matanya membulat dan segera dia melirik ke arah Akram yang sejak tadi masih saja menatapnya terpesona hanya karena dia sedikit berdandan malam ini. Edelweiss segera memberikan kode kepada Akram agar ingat tujuan utamanya datang ke kediaman itu. Hal itu membuat Akram juga segera memfokuskan dirinya dan kemudian melihat ke arah Darren dengan percaya diri. "Selamat malam Pak Darren, dan Ibu Dahlia, perkenalkan nama saya Akram Granddawn, dan ini adalah putra saya Matthias. Saya tahu kedatangan saya dan putra saya pasti sangat mengejutkan Anda, tetapi seperti yang sudah Anda duga, saya adalah lelaki yang bertanggung jawab atas Nathan, karena dia juga adalah putra saya." Akram menceritakan segala hal dengan detail dan tidak menyudutkan pihak manapun. Setiap ucapan dari mulutnya selalu membuat Darren syok lagi dan lagi.
Akram juga menjelaskan alasan mengapa dia tidak tahu dia sebenarnya memiliki anak kembar, juga alasan utama dia melepaskan Edelweiss pergi 5 tahun lalu. Begitulah ceritanya Pak Akram, Bu Dahlia, saya tahu saya sangat salah dan bertanggung jawab untuk memperbaiki segalanya. Kedatangan saya ke sini memang ingin memperkenalkan diri juga Matias yang sebenarnya adalah cucu kalian juga. Dan yang paling utama adalah, di tengah Akram menjelaskan dengan panjang lebar dan berterus terang, dia melihat ke arah Edelweiss dan tersenyum kemudian dia melanjutkan ucapannya sembari menatap wanita itu. Aku ingin mengembalikan harga diri Edelweiss, aku ingin membahagiakannya sampai selamanya, aku sangat mencintai dia dan aku tidak akan bisa hidup tanpanya. Edelweiss adalah satu-satunya wanita yang sangat aku cintai. Aku ingin memperbaiki segalanya dan menggenggam tangannya kali ini dan melangkah bersamanya. Dan untuk Nathan, aku ingin dia tahu jika dia memiliki ayah dan saudara, aku ingin membesarkannya dengan kasih sayang lengkap. Setelah melihatnya yang begitu menyayangi ibunya membuat hatiku bergetar dan ingin segera memeluknya. Keberadaan Nathan adalah Matias adalah hadiah terbesar untuk kamu berdua, mereka tidak pernah menjadi kesalahan, dan aku menyayangi mereka berdua. Jawaban Akram dan penjelasannya berhenti di situ, ucapannya membuat semua orang terdiam, begitupun dengan Matias yang melihat ke arah ayahnya dengan matanya yang polos namun terlihat sangat mengkhawatirkan ayahnya yang pada akhirnya menunjukkan seberapa dia mencintai ibu kandungnya. Benar-benar ayahku menjelaskannya terlalu berlebihan, rasa cintanya pada ibu kandungku itu sudah tidak tertolong lagi. Matias bertekad dalam dirinya sendiri, dia merasa dia akan memiliki peran besar dalam mempersatukan ayah dan ibunya. Mata Matias langsung tertuju ke arah Nathan, di mana dia ingin memberikan kode agar mereka berdua menggunakan keimutan untuk meluluhkan hati kakek mereka. Tetapi saat ia melihat Nathan, saat itu juga Matias menyerah dengan rencananya bekerja sama dengan Nathan karena Nathan yang saat ini duduk di sisi ibunya, sekarang menatap Akram dengan matanya yang berbinar-binar. Dia terharu dengan ucapan ayahnya yang menyebut jika ayahnya itu menyayangi dirinya. Matanya yang bulat dan berbinar-binar, dia langsung setuju jika Akram harus segera menikah dengan ibunya. Hal itu membuat Matias geleng-geleng kepala dan dia melipat tangannya yang mungil. Cekak, sepertinya adikku itu mendapatkan sifat polos itu dari ibu kandungku, aku akan memiliki tugas yang besar untuk menjaganya. Matias kemudian fokus memperhatikan reaksi Darren, kakeknya yang juga sudah mendengar semua ucapan ayahnya. Di mana Darren saat ini terdiam beberapa saat, dia mengepal kedua tangannya dan kembali mengingat di saat dia di penjara dan tidak bisa menjaga putrinya dengan baik. Ternyata kau ya lelaki yang dahulu membuat putriku menderita. Lelaki yang memberikan banyak kesakitan padanya. Aku adalah ayah yang sangat menyayangi putriku, aku akan melakukan segalanya untuknya, mengetahui dia menderita dan kesusahan karenaku adalah sesuatu yang sangat menyakiti hatiku sebagai ayah. Karena kakiku yang sudah sakit aku tidak bisa mencari nafkah untuk istriku dan putriku dengan benar, aku juga tidak bisa menjaga mereka berdua, jadi sejak dahulu Edelweiss selalu bekerja dengan keras demi orang tuanya. Tetapi rasa sakit dan kerja kerasnya tidak pernah berakhir, setelah aku keluar dari penjara aku akhirnya mengetahui dia memiliki seorang bayi. Pada awalnya aku marah besar namun setelah memeluk Nathan kecil saat itu hatiku jadi penuh dengan kesedihan dan rasa bersalah. Semua itu terjadi karena kegagalanku menjadi seorang ayah, tetapi aku tidak pernah menyalahkan keberadaan Nathan, karena dia adalah hadiah untuk keluarga kami. Dari semua perjuangan Edelweiss selama ini, putriku yang malang dan selalu mengorbankan dirinya, tiba-tiba kau datang ke hadapanku dan ingin mengambilnya dariku, ayahnya. Kau pernah menyakitinya dan aku belum memaafkanmu untuk itu, dengan alasan apapun kau menyakiti putriku aku tidak peduli, yang jelas hanyalah kau pernah menyakitinya. Dan sekarang tiba-tiba kau datang dan ingin memperbaiki semuanya, apa jaminan yang bisa kau berikan kepadaku jika kau tidak akan menyakitinya lagi?
Sebagai ayah aku sama sekali tidak bisa mempercayaimu. Aku tidak setuju karena kau pernah menyakitinya. Darren berbicara dengan nada yang cukup bergetar, dia belum percaya dengan Akram, bagaimanapun lelaki itu pernah menyakiti putrinya, dia tidak mungkin merelakan putrinya menikah dengan seorang lelaki yang sudah pernah menyakiti putrinya itu. Ayah. Edelweiss terkejut dengan semua jawaban ayahnya, ia juga sedih mengetahui ayahnya masih memiliki penyesalan karena kakinya yang luka dan tidak bisa menjaganya dan ibunya. Padahal Edelweiss tidak pernah menyalahkan ayahnya di hatinya, dia merasa ayahnya sudah melakukan yang terbaik untuknya dan ibunya. Sedangkan Akram, yang sudah menduga dengan jawaban ini segera berdiri dan langsung membungkuk dengan sangat sopan. Maafkan aku Pak Darren, saya sungguh meminta maaf karena pernah menyakiti putrimu. Anda pasti sangat menyayanginya, saya tidak menyalahkan Anda atas jawaban ini karena saya memang salah dan saya tidak akan membela diri saya sendiri. Tetapi saya akan mengorbankan diri saya sendiri jika itu perlu untuk kebahagiaan Edelweiss dan putra saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Saya juga akan membuktikan kepada Bapak jika saya layak menjaganya dan memperbaiki semuanya. Jika Bapak masih memiliki kemarahan, marahlah kepada saya tapi jangan Edelweiss dan anak-anak saya. Edelweiss dan kedua anaknya terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Akram. Seumur hidupnya dia belum pernah menundukkan kepalanya dan meminta maaf seperti ini kepada orang lain. Cara permintaan maaf ini adalah permintaan maaf yang begitu tulus dan besar hati kepada ayah Edelweiss. Akram merasa dia harus melakukan ini karena dia memang pernah menyakiti Edelweiss, putri dari Darren dan Dahlia. Ayah. Matthias jadi sedih melihat ayahnya membungkuk seperti itu, dia ikut berdiri dan juga membungkuk seperti ayahnya. Kakek, tolong jangan tolak ayahku sudah menderita selama ini kek. Ayahku sudah melakukan segala yang terbaik yang ayah bisa, ayah selalu menjagaku dan merawatku dengan baik, walau ayah sangat sibuk ayah selalu memprioritaskan aku. Aku juga sering melihat ayah meminum obat penenang hanya untuk bisa tidur, ayahku sudah kesakitan selama ini jadi tolong jangan tolak ayahku. Aku sedih jika melihat ayahku bersedih lagi, jadi kakek tolong jangan membuat ayahku sedih. Huhu. Matthias menangis sampai sesenggukan, dia yang memiliki kaki pendek dan tubuh mungil ikut menunduk bersama ayahnya. Edelweiss yang melihat itu sampai menutup mulutnya dengan tangan karena syok dan jadi sangat sedih. Dia tidak tega melihat putranya menangis dan menunduk seperti itu. Hua. Nathan yang juga jadi ikut sedih langsung menangis dengan keras, dia berlari ke arah Matthias dan memeluknya memintanya untuk tidak menunduk seperti itu. Matthias, Nathan, putra-putraku. Maafkan ibu, maafkan ibu. Edelweiss juga tidak bisa menahan harunya, dia segera datang dan memeluk kedua putranya yang menangis dengan hebat itu. Sedangkan Akram yang melihat semua orang yang ia sayangi menangis segera bertumpu dan memeluk mereka semua. Darren tertegun melihat itu, sedangkan Dahlia jadi ikut menangis, walau dia tidak bisa mengatakan apa yang ia inginkan, tetapi dia yakin jika lelaki yang sedang memeluk putrinya dan cucunya itu adalah lelaki yang tepat untuk putrinya. Sedangkan Darren dia melihat betapa keluarga kecil itu tidak akan bisa ia pisahkan, dia juga tidak akan tega melakukannya. Darren memang masih marah pada Akram tetapi dia tidak ingin menggunakan kemarahan itu untuk menghalangi kebahagiaan putrinya dan cucu-cucunya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.